A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang padusi masih mangantuk di belakang. Yang laki-laki adodonan maku-aku. Alun seluruhnya yang menjawab salam. Seluruhnya silahkan jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat dan rahmat yang Allah curahkan, yang Allah berikan mulai dari kita tidur sampai kita bangun dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari tadi malam sampai saat ini tidak dapat kita menghitung nikmat yang Allah berikan, yang telah Allah titipkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kamu tak akan sanggup menghitungnya. Mulai dari kamu tidur tadi malam sampai saat ini, telah banyak nikmat Allah, telah banyak karunia Allah yang telah kita gunakan. Tetapi tidak itu yang Allah minta, tetapi tidak itu yang Allah inginkan, melainkan dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sedikit cerita yang mana hikmah yang bisa ambil daripada cerita itu sangat besar atau sangat penting bagi kita bersama, yaitunya hidup yang paling tenang, hidup yang paling bahagia di dunia ini, hidupnya tukang parkir. Kenal wak apa tukang parkir? Lai tahu wak sia itu tukang parkir? Lai pernah mencari tukang parkir? Di mana sebut dia? Nah, di pasar-pasar terbiasa banyak. Tukang parkir orang yang paling senang hidupnya, orang yang paling bahagia. Karena apa? Tukang parkir punya mobil mewah, punya kendaraan banyak, dan bahkan tak terhitung banyaknya. Namun tukang parkir punya prinsip, dia tidak pernah sombong dalam hatinya. Bahkan nanti kendaraan hilang satu persatu, pergi habis seluruhnya, si tukang parkir tak pernah merasakan kesedihan. Tahu kita
Aku tukang parkir, banyak kendaraan tidak sombong, habis kendaraan tidak sedih. Saya tahu tukang parkir punya prinsip bahwasannya tukang parkir tidak pernah merasakan memiliki, namun tukang parkir merasakan dititipi. Siapa yang merasa memiliki, maka bersiaplah kehilangan, dan itu menyakitkan. Merasalah dititipi, maka titipan tidak akan pernah membuat kita sombong. Dititipi sombong enggak pantas. Ada nenek punya di dunia kan? Ada nenek punya. Nah, seluruhnya Allah titipkan, dan titipan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Sayyidil Insan Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adikku, kawan-kawanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Yunus ayat 58 Allah berpesan kepada Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah Muhammad, fabidzalika, maka dengan demikian, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian gembiralah kalian, bergembiralah dengan nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dari apa yang kamu kumpulkan, yang kamu sediakan. Adik-adikku, kawan-kawanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat itu bertujuan salah satunya yaitu dengan terutusnya Rasulullah, dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini, kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, falyafrahu, bergembiralah dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mengungkapkan kegembiraan kita kepada Allah? Bagaimana kita melaksanakan bahwasanya kedatangan Rasulullah itu adalah suatu rahmat, karunia bagi kita bersama. Untuk itu kita laksanakanlah maulid Nabi, kita laksanakanlah salawatan, zikir bersama, tabligh akbar, dan banyak ibadah-ibadah lain yang kita kerjakan. Tandanya kita bergembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita buktikan bahwasanya kita cinta Rasulullah, kita rindu Rasulullah. Jangan sampai kita menyatakan cinta tapi tak ada buktinya. Jangan sampai cinta tanpa bukti, bohong. Ya kan? Cinta kalau tak ada bukti bohong. Cinta kalau di mulut saja nak sampai nak. Cinta tu disampaikan. Kalau nak tersampaikan berarti cintanya bohong. Kalau memang cinta, sampaikan cinta tu, sampaikan perasaan rindu tu. Kalau memang awak cinta risiko bukan cinta kita sama kita. Nah, awak sama awak jadi sampaikan
Nah, belum waktunya menyampaikan perasaan. Nah, belum waktunya kini kita sampaikan perasaan itu. Tunggu, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tunggu saja mainnya, jangan sekarang. Kau telah satu lah cuba-cuba menyampaikan. Kataku bukti cinta itu memang ada disampaikan. Alun waktunya lain. Nah, lah mulai dia suruh menyampaikan. Nah, atau kawan dan menolongan. Nah, tuh ada kelas 1. Baik. Nah, kelas 2. Nah, jangan cami awak. Kalau untuk awak, kau untuk awak jeng. Nah, kalau untuk orang, ndak kau untuk awak dah. Jadi tahan-tahanlah perasaan itu dulu. Leo. Parusi tahan-tahan dulu, dan kini disampaikan. Nah, pembuktiannya dulu. Ketika lah jadi ilmu ustazah, silakan buktikan, sampaikan ke aku, biar aku sebagai jembatannya. Engkau rela jadi jembatan demi awak sampai kepada tujuan. Romantis lah guna. Ya Jid, engkau siap jadi jembatan kalau Ajib ingin sampai. Tapi tunggu untuk tamat kelas 7 dulu. Dail, silakan temuinku. Kalau Dail sudah sampai nanti jadi engkau siap jadi jembatan. Kalau tak sampai dengku, sambung dekat jembatan itu engkau datang. Tak kalau dia nak sampai baru, sambung dia. Kalau tiba dia jembatan itu sampai. Nah, jadi awak kalau nak tahu jongku atau jongku lain, sambung dari sabia dimain kabuya mengadilai. Nah, kalau lagi buya itu sampai keseluruhannya. Jadi itu pasti janji Allah SWT. Kalau kita yakin, insya Allah sampai. Tapi bukan itu maksud tujuan. Iko ayat itu adalah dengan kedatangan Rasulullah kita bergembira, bersenang hati, merasakan rindu kepada Rasulullah. Bagaimana kita menyampaikan rindu, menyampaikan rasa sayang kepada Rasulullah? Man ahabba syai' katsura zikruhu. Orang kalau sayang, cinta ke sesuatu, maka katsura zikruhu, banyak menyebut-nyebut ya, banyak takanannya. Ya, ia model itu dail kalau sayang ke sesuatu. Dail sayang ke anak. Nah, laya cota sabu yama, laya cota kana anak. Nah, tanda sayang awak. Kini kau kita buktikan sayang awak kepada Rasulullah. Mudah-mudahan sampai sayang awak, rindu awak kepada Rasulullah. Yang lalu tolong jago. Nah, ia mau tolong diam. Nandai taluk jo suaru kaluan suaru awak. Nanda taluk jo suaru gari-gari anjung muncul awak. Dan kalau enggak, jangan sampai enggak satu saja awak. Rugi awak kalau kita bersalawat kepada Rasulullah awak diam. Maka dicap oleh Rasulullah awak selaku orang yang ilik di dunia. Salatullah salamullah ala
wa kulli mujahidillah bil ahli badri ya Allah wa kulli mujahidillah bil ahli badri ya Mudah-mudahan dengan kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan salam kita, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kawan-kawan, adik-adikku, sebelum kita mengaji, mohon seluruhnya kita fokus. Nah, jangan sampai beko salah nan wak dapean, atau beko kita sampaikan kepada orang tidak sesuai dengan apa yang aku sampaikan. Baik kawan-kawan aku, adik-adik aku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Tidak akan kujadikan jin dan manusia illa liya'buduni, illa man kalai, kecuali liya'buduni, untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas dunia, tujuan hidup kita, tujuan kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melainkan hanya kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kawan-kawan, adik-adikku, ibadah itu perlu kepada ilmu. Tidurnya orang berilmu ibadah, berbicaranya orang ilmu ibadah, sedangkan tidurnya saja ibadah, apalagi ibadah-ibadah yang lain, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bahkan banyak nilainya, tinggi pahalanya bagi orang yang berilmu mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak lihat pakai kita seluruh nanwa kerajokan ko dinilai ibadah lain namu awak, lain namu awak. Maka kuncinya yaitunya adalah ilmu. Ilmu tanpa amal sia-sia. Amal tanpa ilmu hampa, kosong, tak ada nilainya. Untuk itu beramallah dengan ilmu, maka seluruhnya akan Allah jadikan ibadah di dalam diri kita masing-masing. Engkau dah nak kalau dah masih datang pikiran ada orang tak lah. Engkau nak kalau dah awak kalau beribadah siang tu tak kalau dah mengadakan ibadah sunnah, duha, rawatib dan lainnya. Malam tu awak nak bisa rengku, mata awak mengantuk, badan awak latihan, aktivitas pada taklah. Seringan-ringan ibadah iaitunya ndak kalau doa nan balik naringan baik. Naringan apa? Nan ringan tu ibadah senyum. Senyum itu tuh membuat hati seseorang senang. Coba senyum kaumku. Coba senyum kaumku. Coba senyum Paksadan, senyum Paksadan. Coba senyum Paksadan seluruhnya.
Nah, bagaimanapun awak senyum itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan awak senyum, maka orang akan senang. Perasaan orang akan gembira dengan senyum awak kepada orang, senang hati orang. Kawan-kawan adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kita masuk lain. Kalau memang kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dengan melaksanakan ibadah, kita butuh kunci daripada ibadah, iaitu apa? Ilmu. Man arada dunya wa man arada al-akhirah wa man aradahuma, dunia butuh ilmu, akhirat butuh ilmu. Kedua-duanya, dunia dan akhirat, semuanya butuh kepada ilmu. Makanya ibadah itu harus dengan ilmu. Orang yang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya tu, awak beribadah tu perlu ilmu. Perlu ilmu dengan beribadah. Ada satu cerita. Lain mau dengar? Lain mau dengar? Ada cerita orangku beribadahnya tidak ada pakaiannya. Pelan diam. Diam. Ada orang yang beribadah tanpa ilmu, yang mana itu bisa kita ambil kesimpulan ibadah akan binasa tanpa ada ilmu yang kita pakai. Ada seorang mu'allaf, orang yang baru masuk ke agama Islam, iaitunya orang yang Allah lunakkan. Mu'allaf itu apa? Allah lembutkan, Allah jinakkan. Nah, jadi alif itu, mu'allaf itu dijinakkan. Di orang mu'allaf itu adalah orang yang Allah jinakkan hatinya, yaitu yang masuk ke agama Islam. Jadi ada mu'allaf punya masuk Islam. Bagi orang yang masuk Islam, disitulah wajib baginya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Walaupun ia belum mengetahui, namun ia wajib untuk mencari tahu apa ibadah yang dikerjakan oleh umat Islam atau orang Muslim. Jadi mu'allaf itu sembahyang. Nah, nyo sembahyang kamu saji, tiba di musaji, nan mu'allaf itu pai kasaf nan kaduo. Nah, inyo pai kasaf nan kaduo. Atau inyo berada di tengah-tengah saf. Nah, mu'allaf itu berada di tengah-tengah saf. Dan karena mu'allaf belum tahu bagaimana cara sembahyang, belum tahu bagaimana cara mulainya, cara akhirnya, nan mu'allaf itu inyo hanya meniru atau menurian bagaimana imam solat dan bagaimana makmum dan lainnya solat. Nah, lah takbir imam, Allahu Akbar. Lah sudah imam baca Al-Fatihah, lah sudah imam baca ayat. Kiranya imam tentu sesudah baca ayat mengai imam lain ruku'. Jadi nan mu'allaf iku nuturian apa saja karajo-karajo orang dalam sembahyang tu ilmu nyolunado lain, maka anan di karajuan di orang-orang sembahyang, maka itulah di karajuan. Jadi di keadaan darurat, saf panuah dan saf tu rapi. Jadi kalau rapi saf tu, maka bisa kapal orang tiba
tiba di pingguai atau tiba di kuarang karena sapu rapi. Jadi posisi sapu rapi waktu itu nan mu'allaf itu tentu orang rukuk. Ini rukuk lah. Nah, dengan ini rukuk kiranya sapu rapi jadi taraso larinya. Nah, taraso rinyo katikonya rukuk tu adonan maisi. Di belakang itu. Nah, tarisik pingguannya kan. Jadi dok tarisik pingguannya kan. Dan ini menyatakan bahasanya mudi itu lah orang sembahyangnya sampai tarisik pingguannya. Nah, namun Allah kan tentunya tarisik lo pingguan orang yang di mukanya. Nah, jadi kalau mode itu mu'allaf itu sembahyang, kira-kira cara sembahyang mu'allaf yang mode itu? Tentu rusak sembahyangnya. Tanpa ada ilmu, ibadah itu jadi rusak karena ilmu yang kita pakai tidak ada. Jadi mu'allaf itu tarasurnya, tentunya resik lo, sia yang ada di mukanya. Tentu orang tu tak kaji loh, nan ada di muka itu. Nah, ini merasakan ada orang yang meresik di belakang pingguan itu. Tentu diresik lo pingguan orang yang ada di muka. Tentu ini gara-gara sedang sembahyang. Akhirnya sembahyang kita bahaya dinya. Rusak dan batal sembahyang awak. Jadi kawan-kawan adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takatu puluh lawak sembahyang kalau tidak ada berilmu, ibadah tanpa ilmu, maka ibadah awak iaitunya kosong, tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu amal itu adalah sesuatu yang saling berkaitan. Ilmu dan amal adalah sesuatu yang sangkui basangkui, kai bakai. Ilmu harus diamalkan, amal harus pakai ilmu. Jadi kedua-duanya pun tidak bisa kita tinggalkan. Pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu dengan tanpa beramal, dengan tanpa diamalkan, seperti pohon tidak seperti pohon tidak ada buahnya. Awak kira-kira menanam pohon nan wak harapkan dari pohon itu apa? Buahnya. Jadi kalau pohon tak ada berbuah, maka adalah suatu harapan yang tak terwujud. Ya model itu lah. Kalau menanam pohon yang harapkan apa? Buahnya. Dan buah itu adalah harapan. Dan kalau harapan itu tidak tercapai, bagaimana perasaan awak? Maka rasuatiwa ibu dan awak merasakan sedih karena harapan awak tidak tercapai. Untuk itu, untuk mencapai sebuah harapan, untuk mencapai suatu keinginan, butuhlah ilmu. Ibadah atau amalia itu adalah buahnya ilmu. Jadi buah itu adalah ibadah, itu adalah buahnya ilmu. Dan batang pohon itu adalah ilmunya. Nah, ibadah adalah buahnya. Pohon itu adalah ilmu, dan buah itu adalah ibadah. Jadi mangko sampai awak kepada ibadah atau ibadah waktu ada nilainya, harus dengan ilmu awak menyampaikan ibadah itu. Kalau tidak ada ilmu dah, maka tidak akan ada nilai daripada ibadah yang kita kerajuan tadi.
Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil sedikit kesimpulan. Yang pertama kita cari ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah suatu pengetahuan atau suatu makrifat. Dengan ilmu kita kenal. Makanya dengan ilmu itu adalah suatu alat untuk menambah makrifat awak, menambah kenal awak. Nah, supaya kenal awak dengan Tuhan awak, supaya mantap makrifat awak butuh jembatan yang namanya ilmu. Kalau tanpa ada ilmu, maka nak sampai makrifat awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak akan kenal awak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kini kita cari dulu. Ilmu itu barang urusnya. Ilmu barang urusnya. 3. Apa itu yang pertama? Ain. Yang kedua, lam. Yang ketiga, mim. Wak cari dulu bantuan masing-masing. Beko hikmahnya. Bantuan ain tu dah bantuan ain. Ain tu istilahnya adalah kini tu tabuka. Tabuka atau mangangu. Jadi kalau awak ingin dapat ilmu banyak, maka banyak mengangu supaya banyak masuk. Awak kalau mengangu banyak masuk. Jo kawan-kawan awak kalau mengangu awak di lokal, di kerajuannya awak di masukannya lah, anan bisa dimasukan. Garam dah dimasukannya guys. Atau dibuatnya anak karate mode rokok. Kadang-kadang ada je yang dimasukkan. Nah itu yang mengangu dulu. Mana itu ilmu itu mengangu katanya. Ialah mengangu di lokal. Nah itu maka simpul mengangu dulu. Mengangu di sikoko maksudnya adalah kita tarimu. Awak selaku orang yang belajar, maka tugas awak menerima. Tugas guru magia. Jadi jangan sampai kita balik. Jadi ada dulu ain tahu. Ain jadi ain. Dalam bayangan ain. Ain tu mengangu, lain isi ain tu. Lain isi ain tu. Tak. Berarti awak kalau ain tu mengangu benda baisi, berarti kita siap untuk menampuang atau siap menerima. Kalau kita ingin itu baisi, ain tu baisi, maka kosongkan. Kalau kita belajar jangan sampai ada baisi. Kalau belajar jangan sampai ada baisi dalam hati awak. Kosongkan sekosong-kosongnya hati awak tu. Kosongkan sekosong-kosongnya ilmu awak tu. Kalau awak merasalah baisi di dalam hati awak, maka siapapun yang menyampaikan, siapapun yang memberikan ilmu, maka tidak akan bisa menerima karena di dalamlah baisi. Jadi kalau memang awak ingin mendapatkan ilmu, kosongkan. Model kini awak merasakan hebat, merasakan pintar dan mampu, merasakan santian, maka apa yang disampaikan tidak akan pernah sampai ke dalam hati awak. Makanya syarat menuntut ilmu itu adalah kosongkan hati awak, kosongkan ilmu awak dari pada guru awak. Kalaulah merasa baisi awak, maka siapapun yang memberikan tidak akan pernah taisi ain tadi itu. Tak boleh tu. Kalau belajar jangan sampai ada terbesit dalam hati awak bahwasanya awak lah tahu. Walaupun awak dah tahu,
buang seluruhnya, anggap awak belum tahu lagi. Lalu tu nan pertama ain tadi. Nan kedua boleh. Yang kedua lam. Lam tu bang model. Lam tu modelnya model cangkuak. Nah, baik model cangkuak model. Nah, kini kita ambil apa makna daripada lam itu? Atau bisa kita talaah tak? Lam tu kalau kita caliak-caliak bang model cangkuak atau model pangalan. Nah, dia tahu pangalan. Dia tahu cangkuak. Jadi cangkuak dia gunanya untuk menyangkuak atau untuk mengambil. Nah, kalau ada kita nampak karambia nak mengambil karambia, bisa kita cangkuak. Di situ kita bisa ambil kesimpulan, iaitu cangkuak itu adalah kalau memang kita ingin mendapatkan ilmu, maka cangkuaklah ilmu itu. Ambil ilmu itu, tarik ilmu itu dari guru-guru masing-masing. Jadi berarti awak harus ada usaha di situ. Kalau nak kawat cangkuak ada, nak kena kuat ada. Lain awak tahu. Awak kalau punya ilmu, kalau tak ada usaha, maka tak akan pernah kita raih, tak akan pernah kita gapai. Jadi dengan mendapatkan ilmu butuh kepada usaha. Turutlah, kau patut diturut. Butuh cangkuak itu. Cangkuak tu banyak. Bisa cangkuak tu jepiti, bisa. Bisa jepiti, minta tolong. Nah, tu lalu bekal sesudah tu, awak sedekah ke orang tu. Tu sesudah tu, awak balian yang SON je. Awak bawa kitab kan, tengok. Nah, kalau kira-kira lah di balian dia SON, kira-kira awak datangan kitab punya. Amuh yang orang kaji punya dah. Atau awak bawaan sambanya. Tu sudah tu awak minta tunjukan kinyo. Kira-kira li namuahnya menunjukkan nya. Lagi dia ada sambang. Nah, jadi cara menyangkuak tu banyak. Nah, tanya kakak-kakak awak nan pandai menyangkuak. Nah, nan pandai menunjang, hanya jatuh ni. Nya ditunjang ini memang jatuh ya. Kalau tunggu jatuh, makalah tua lah nanya, lah busuk, maka kah jatuh. Nan kedua terakhir ke, awak cakap huruf mim, baan mim ke? Mim ke model tali. Model tali. Jadi tali itu gunanya untuk apa? Tali itu gunanya untuk mana? Mengabik. Dikabik lah. Sesudah dicangkuak dah, kalau dapik dah. Kalau dapik dah, sesudah dicangkuak lah jatuh dikabik dah lah. Supaya ilmu tu tidak hilang, supaya ilmu tu tidak lari, maka perlu pangabik. Perlu pangabik. Apa pangabik ilmu? Kata Imam Syafi'i, al ilmu kasayyidin. Ilmu itu ibarat binatang liar. Wal kitabatu qaiduhu. Dan menulis adalah tali untuk pengabatnya, untuk pengikatnya. Nah, jadi kalau ingin awak ilmu awak tidak hilang, maka tulislah ilmu nan awak dapetan. Buatlah catatan awak dari kelas 1 sampai kelas 7 supaya ilmu awak tu tidak hilang. Andaikan lupa awak, maka bisa awak caliak kepada catatan awak. Tu gunanya awak wajib punya catatan masing-masing. Kalau tidak, maka kita akan kehilangan ilmu. Jadi anak dapat doanya. Awak hanya mendapatkan sia-sia. Awak pun tahu afatul barang penyakit ilmu. Afatul ilmi nisyan. Penyakit daripada ilmu itu apa?
Jadi kalau perlu awak maka catat ilmu tadi. Jadi ada ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin waktu yang membatasi awak, ambillah kesimpulan dan ambillah hikmah yang bisa awak ambil daripada kajian ini, dan sampai kita selaku orang yang berilmu, ilmu itunya iliyin. Apa iliyin? Tinggi. Lam adalah latifun, lembut. Mim adalah yaitunya mim itu orangnya mutmainnah, tenang. Jadi orang yang berilmu punya sifat tinggi, lembut, dan punya sifat tenang. Jadi awak kalau memang orang berilmu, tolong pakaikan itu. Dan catatan bagi awak bersama, jangan sampai minder dari siapapun itu yang menyampaikan. Andaikan itu suatu ilmu, tolong terima. Dari anak ini tetap terima. Dari orang yang maga, duraku, maksiat, kalau ilmu terima. Apa bahasa Arabnya? Unzur maqal wala tanzur maqal. Pandanglah apa yang disampaikan dan jangan pandang siapa yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, walaupun itu dari manapun berasalnya ilmu itu. Jika baik, terima, dan jika buruk, maka tinggalkan. Mohon maaf sebesar-besarnya andaikan ada kekhilafan dan kesalahan, waktu yang membatasi awak. Andaikan ada talantuan tanahnya tersinggung katurun, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.